Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu dan Bapak persilakan kepada masing-masing ya. Dan sebelum belajar, jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Baiklah anak-anakku, untuk kompetensi dasar yang harus dicapai itu ada 3.4, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Di dalamnya memuat peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yang di dalamnya memuat peluang kejadian-kejadian saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.3.7, mengidentifikasi masalah pada peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan acak. 3.3.8, mendeskripsikan peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan acak. 3.3.9, menentukan peluang kejadian saling bebas dari suatu percobaan acak. 3.3.10, mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 3.3.11, mendeskripsikan peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 3.3.12, menentukan peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Dan yang terakhir, 4.4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas. Baiklah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui pembelajaran problem-based learning, moda daring atau virtual class, atau Google Classroom, atau Google Meet, atau SPI, sesuai dengan Learning Management System di sekolah, serta metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yang di dalamnya memuat peluang kejadian-kejadian saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yang di dalamnya memuat peluang kejadian-kejadian saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber, juga menggunakan literasi digital kelas maya, literasi baca tulis, literasi numerik, dan literasi sains untuk meningkatkan kemampuan abad 21, yaitu berpikir analitis, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang prasyarat peluang itu sendiri, dan materi tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas ya. Masih ingat dengan materi itu? Ya, jadi kita review dulu sedikit ya. Jadi pada minggu sebelumnya itu kita belajar tentang prasyarat, di mana dalam prasyarat itu terdapat materi tentang peluang itu apa, tentang frekuensi harapan, tentang komplement suatu kejadian, dan untuk materi peluang kejadian majemuknya itu tentang peluang kejadian saling lepas, di mana peluang kejadian saling lepas itu terjadi ketika dua buah kejadian itu tidak terjadi secara bersamaan, dan kejadian-kejadian tersebut tidak memiliki irisan. Dan yang kedua itu ada peluang kejadian tidak saling lepas, di mana peluang kejadian tidak saling lepas itu terjadi untuk dua buah kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, tetapi kejadian tersebut itu memiliki irisan, seperti itu. Untuk rumus peluang kejadian saling lepas itu adalah peluang dari gabungan A dan B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Dan untuk peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah peluang gabungan dari A dan B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang irisan dari A dan B. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Nah, dan jangan lupa untuk nanti pas mengisi bahan ajarnya, isilah dengan sesuai kelompoknya ya, dan tulis identitas dan pembagian tugasnya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi ya.
Dan untuk yang pertama, kita akan membahas tentang peluang kejadian saling bebas terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peluang kejadian saling bebas, kita simak dulu permasalahan berikut ini ya. Di sini ada Sri. Sri itu mempunyai sebuah kantong yang berisikan 5 buah bola yang serupa. Nah, bola-bola tersebut terdiri dari 2 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna merah. Santi melakukan percobaan dengan bola-bola tersebut. Nah, percobaan yang pertama, Santi mengambil bola secara acak. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kantong. Nah, setelah itu, Santi mengambil 1 bola lagi secara acak dari dalam kantong. Nah, berapa peluang bahwa bola yang diambil pada pengambilan pertama dan kedua merupakan bola hijau? Nah, kata kunci di sini Santi mengembalikan bola sebelum mengambil pada percobaan kedua ya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, sebelum kita mengetahui jawabannya, kita harus tahu dulu langkah pertama apa yang harus kita lakukan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencari ruang sampel. Nah, kita misalkan di sini ada tabel silang ya untuk mencari ruang sampelnya. Nah, kolomnya itu ada pengambilan ke-1 dan secara baris itu ada pengambilan kedua ya. Untuk pengambilan pertama, kita misalkan bola-bola itu dengan huruf kapital dan pada pengambilan kedua kita misalkan dengan huruf non kapital. Ya, di situ ada H1, H2, M1 sampai M3 dan pada pengambilan kedua juga sama, tetapi dalam huruf non kapital. Nah, berarti untuk ruang sampelnya itu adalah hasil dari semua elemen dari tabel silang tersebut. Nah, berarti ruang sampelnya itu ada H1, 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 H2, H1, M1, dan seterusnya sampai M3, M3. Di mana di situ tuh merupakan ada urutannya untuk elemen, misalkan H1, H1. H1 dengan huruf kapital itu adalah pada pengambilan pertama dan H1 dengan huruf non kapital itu adalah merupakan pengambilan kedua, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, sehingga ada berapa elemen pada ruang sampel? Nah, elemen dari ruang sampel itu sendiri ada 5 kali 5, yaitu 25 elemen. Nah, selanjutnya ada E1, di mana E1 itu merupakan kejadian mendapatkan H1 atau H2. Nah, pada pengambilan pertama itu. Nah, berarti anggota dari E1 itu sendiri adalah yang mengandung H1 dan H2 yang kapital ya. Berarti ada di baris pertama dan baris kedua pada tabel silang. Berarti anggotanya H1, 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 H2, sampai H2M3, H2 M3, H2M2, H2M3 ya. Nah, untuk anggotanya itu sendiri berarti banyaknya anggota itu ada 2 kali 5, yaitu ada 10. Nah, selanjutnya ada E2, di mana E2 itu merupakan kejadian mendapatkan H1 atau H2. Nah, ini berarti pada pengambilan kedua. Nah, pada pengambilan kedua. Nah, berarti di situ ada bahwa kejadian E2 itu anggotanya pada kolom pertama dan kolom kedua. Kenapa? Karena yang mengandung di dalamnya itu H1, H2 yang non kapital ya. Itu pada percobaan kedua. Nah, berarti anggota dari E2 itu sendiri adalah H1, 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 H2, H2, H1, H2, H2, dan seterusnya sampai M3, H2 ya. Nah, banyaknya anggota pada kejadian E2 itu, himpunan E2 itu adalah 5 kali 2, yaitu 10 anggota. Dan selanjutnya ada irisan dari E1 dan E2 ya. Irisan E1 dan E2. Kejadian kedua percobaan mendapatkan bola berwarna hijau. Jadi kemungkinan pada pengambilan pertama hijau, pada pengambilan kedua juga hijau. Berarti yang elemen-elemennya itu mengandung H kapital dan H non kapital. Nah, berarti ada di yang itu tuh yang sudah diwarnai. Nah, anggota dari irisan E1 dan E2-nya itu sendiri adalah H1, 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 H2, H2, H1, H2, H2. Sehingga banyaknya anggota irisan E1 dan E2-nya itu adalah 4. Nah, sehingga peluang kejadian E1 itu adalah sama dengan banyaknya anggota E1 dibagi dengan ruang sampel, yaitu sama dengan 10/25, yaitu sama dengan 2/5. Dan selanjutnya untuk peluang kejadian E2 itu adalah sama dengan banyaknya anggota E2 dibagi dengan banyaknya ruang sampel.
yaitu sama dengan 10/25 juga, sama dengan 2/5. Nah, kedua peluang kejadian di atas dikalikan. Nah, kenapa? Karena kedua kejadian di atas harus dilakukan. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Nah, maka peluang kejadian E1 dikali peluang kejadian E2 itu sama dengan 2/5 dikali 2/5 sama dengan 4/25. Nah, kita di sini mendapatkan persamaan yang pertama ya. Dan selanjutnya, untuk peluang irisan E1 dan E2 itu sama dengan banyaknya anggota irisan E1 dan E2 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 4/25. Ya, ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua, kita dapat nih bahwa peluang kejadian irisan E1 dan E2 itu sama dengan hasil kali dari peluang E1 dengan peluang E2. Dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kejadian E1 dan kejadian E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2. Nah, maka E1 dan E2 disebut sebagai kejadian-kejadian saling bebas. Dan berlaku rumus bahwa peluang irisan dari E1 dan E2 itu sama dengan peluang kejadian E1 dikali dengan peluang kejadian E2. Nah, paham sampai sini? Ya, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu peluang kejadian bersyarat. Nah, sebelum mengetahui apa itu peluang kejadian bersyarat, sama ya, kita harus menyimak dulu masalah seperti berikut ini. Nah, Sri mempunyai sebuah kantong yang berisikan 5 buah bola yang serupa. Sama sih masalahnya seperti yang tadi ya. Nah, bola-bola tersebut terdiri dari 2 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna merah. Santi melakukan percobaan dengan bola-bola tersebut. Percobaan yang pertama, Santi mengambil bola secara acak. Nah, kemudian tidak dimasukkan kembali ke dalam kantong. Nah, setelah itu, Santi mengambil satu bola lagi secara acak dari dalam kantong. Nah, berapa peluang bahwa bola yang diambil pada pengambilan pertama dan pada pengambilan kedua juga berwarna hijau? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kita misalkan seperti pada permasalahan yang sebelumnya ya. Jadi, ada pengambilan ke-1 dan pengambilan kedua. Nah, pengambilan ke-1 dimisalkan dengan huruf-huruf non-kapital bolanya itu. Ada H1, H2, M1, M2, M3 ya. Dan untuk pengambilan kedua, ya, pada pengambilan kedua ini ruang sampelnya berkurang atau bolanya berkurang. Kenapa? Karena pada pengambilan pertama bola yang sudah Santi ambil itu tidak dikembalikan kembali, sehingga bola yang tersisa untuk pengambilan kedua itu berkurang 1. Nah, berarti kita di sini bersisa ada H2, M1, M2, dan M3. Dan kita misalkan yang terambilnya itu pada pengambilan pertama itu si hijau. Nah, makanya untuk pengambilan kedua itu, sisa yang berwarna hijau itu tinggal 1. Nah, sehingga ruang sampelnya itu seperti pada tabel silang, ya. Nah, selanjutnya berarti untuk ruang sampel itu anggotanya semua elemen yang berada pada tabel silang. Ya, dengan banyaknya ruang sampel itu, elemen pada ruang sampel itu adalah 5 kali 4, ya, sama dengan 20. Nah, selanjutnya ada E1. E1 itu merupakan kejadian mendapatkan H1 atau H2 kapital ya. Pada percobaan pertama berarti. Nah, berarti anggota dari E1-nya itu sendiri adalah pada baris pertama dan baris kedua yang mengandung H1 atau H2 kapital. Nah, berarti banyaknya E1 itu adalah 2 kali 4, sama dengan 8. Dan untuk selanjutnya ada E2 dengan syarat E1. Maksudnya adalah kejadian mendapatkan hijau pada pengambilan kedua. Nah, setelah pengambilan pertama syaratnya itu. Nah, berarti untuk anggota E2 dengan syarat E1 itu adalah merupakan kolom pertama. Karena yang mengandung H2 atau yang mengandung hijau pada pengambilan kedua, ya. Nah, berarti anggotanya itu adalah H1H2, H2H2, M1H2, M2H2, M3H2. Banyaknya anggota dari E2 dengan syarat E1 itu adalah 5 kali 1 atau sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada irisan dari kejadian E1 dan E2. Nah,
merupakan kejadian mendapatkan kedua bola berwarna hijau. Jadi pada percobaan pertama hijau, pada percobaan kedua juga hijau. Nah, maka anggota dari irisan E1 dengan E2 itu sendiri adalah H1H2, H2, H2. Dengan banyaknya anggota irisan dari E1 dan E2-nya itu sendiri adalah 2. Sehingga peluang kejadian E1 itu sama dengan banyaknya anggota E1 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, sama dengan 8/20 atau sama dengan 2/5. Selanjutnya, peluang kejadian E2 dengan syarat E1 sama dengan banyaknya anggota E2 dengan syarat E1 dibagi banyaknya anggota ruang sampel, yaitu sama dengan 5/20 atau sama dengan 1/4. Nah, kedua peluang kejadian di atas dikalikan karena kedua kejadian di atas harus dilakukan keduanya gitu. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Nah, maka peluang kejadian E1 dikali peluang kejadian E2 dengan syarat E1 sama dengan 2/5 dikali 1/4 sama dengan 2/10 sama dengan 1/10. Nah, kita simpan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian irisan dari E1 dan E2, yaitu sama dengan banyaknya anggota dari irisan E1 dan E2 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, sama dengan 2/10, sama dengan 1/10. Nah, kita simpan ini sebagai persamaan kedua, sehingga kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, dari persamaan-persamaan 1 dan 2, kita peroleh bahwa peluang dari irisan E1 dan E2 sama dengan peluang kejadian E1 dikali peluang kejadian E2 dengan syarat E1. Nah, seperti itu rumus dari peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Nah, dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa jika E1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 akan mempengaruhi kejadian kedua atau kejadian E2. Nah, maka E1 dan E2 disebut dengan kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Nah, dan berlaku rumus bahwa peluang kejadian E1 irisan dengan kejadian E2 itu sama dengan peluang kejadian E1 dikali peluang kejadian E2 dengan syarat E1. Nah, di situ ada keterangan ya bahwa PE2 garis E1 itu dibaca peluang kejadian E2 dengan syarat E1 telah terjadi atau peluang bersyarat kejadian E2 setelah diketahui kejadian E1. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham dengan materi kali ini? Kalau misalkan kalian sudah paham, kita akan masuk ke contoh-contoh soal ya. Kita akan berlatih di sini bagaimana cara menggunakan konsep-konsep yang tadi di permasalahan-permasalahan yang kita hadapi berikut ini. Nah, baiklah kita masuk ke contoh yang pertama. Sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan 2 kali. Nah, berapakah peluang bahwa mata dadu yang muncul pada lemparan pertama adalah 2 dan mata dadu yang muncul pada lemparan kedua lebih dari 2? Nah, kita masuk ke penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ruang sampel dari permasalahan tersebut. Nah, berarti ruang sampel dari permasalahan tersebut adalah mata dadu yang banyaknya ada 6 ya. Berarti ada elemennya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka banyaknya anggota ruang sampel itu sendiri adalah 6. Nah, misalkan E1 adalah kejadian mata dadu 2 muncul pada pelemparan pertama. Dan berarti E1 itu sendiri anggotanya adalah 2. Maka banyaknya anggota E1 itu adalah 1, yaitu 2 itu sendiri. Selanjutnya ada E2. E2 merupakan kejadian muncul mata dadu lebih dari 2, ya, pada pelemparan kedua. Nah, berarti anggota dari E2-nya itu sendiri adalah mata dadu yang lebih dari 2. Berarti ada apa saja? Ya, ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka banyaknya anggota dari E2 itu sendiri ada 4. Nah, maka peluang kejadian E1 itu sendiri adalah banyaknya anggota dari himpunan E1 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu sama dengan 1/6. Nah, dan
peluang kejadian E2 itu sendiri adalah banyaknya anggota E2 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Karena kejadian E1 dan kejadian E2 saling bebas, nah, maka peluang dari irisan E1 dengan E2 itu sendiri adalah peluang kejadian E1 dikali dengan peluang kejadian E2, yaitu sama dengan 1/6 kali 2/3 sama dengan 2/18 sama dengan 1/9. Nah, jadi pakai rumus yang saling bebas. Nah, selanjutnya ada kesimpulan bahwa peluang mata dadu yang muncul pada pelemparan pertama adalah 2, dan mata dadu yang muncul pada pelemparan lebih dari 2 adalah peluangnya itu 1/9 gitu. Paham sampai sini? Kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada suatu permasalahan bahwa sebuah kantong berisi 5 bola hitam dan 3 bola putih. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut, masing-masing 1 bola tanpa pengembalian. Nah, kata kuncinya ada kata tanpa pengembalian. Berapa peluang mendapatkan keduanya bola putih? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini kita misalkan ada 2 pengambilan ya yang berbeda secara berturut-turut, jadi ada pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Nah, untuk pengambilan pertama di sini ada misal ada H itu hitam dan P itu sebagai putih. Nah, maka ruang sampel pada pengambilan pertama itu ada H1, H2, H3, H4, H5, P1, P2, P3 dengan banyaknya anggota S1 adalah 8. Nah, untuk kejadian S1 itu merupakan kejadian terambilnya bola putih pada pengambilan pertama. Nah, maka anggota dari S1 itu sendiri adalah P1, P2, dan P3. Nah, maka banyaknya anggota S1 itu 3. Selanjutnya ada pengambilan kedua. Nah, tadi kan di soal disebutkan bahwa tanpa pengembalian untuk masuk ke pengambilan kedua itu, bolanya itu tidak dikembalikan terlebih dahulu. Nah, berarti untuk ruang sampel pada pengambilan kedua itu berkurang 1 buah bola putih. Nah, sehingga ruang sampel keduanya itu adalah H1, H2, H3, H4, H5, P2, P3. Nah, selanjutnya banyak dari anggota S2-nya itu adalah 7. Nah, untuk E2 dengan syarat S1 itu kita misalkan kejadian terambilnya bola putih pada pengambilan kedua. Maka anggota dari E2 dengan syarat S1 itu adalah P2, P3. Dan banyaknya anggota E2 itu adalah 2. Sehingga jika kejadian S1 merupakan kejadian mendapatkan bola putih pada pengambilan pertama, maka kejadian E2 pada pengambilan kedua tidak saling bebas terhadap S1. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, karena tanpa pengembalian gitu. Jadi, E2 terjadi dengan syarat S1 telah terjadi, maka rumusnya itu untuk peluang E1 yaitu sama dengan banyaknya anggota E1 dibagi dengan banyaknya ruang sampel 1, yaitu berapa? 3/8. Dan untuk peluang kejadian E2 dengan syarat S1 itu adalah banyaknya anggota E2 dengan syarat S1 dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel yang kedua. Nah, berarti sama dengan berapa? Nah, betul. Jadi 2/7 ruang sampelnya itu kan berkurang 1. Nah, selanjutnya karena kejadian S1 dan E2 tidak saling bebas, maka kita memakai konsep peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Nah, berarti di sini ada peluang irisan S1 dan E2 sama dengan peluang kejadian E1 dikali dengan peluang kejadian E2 dengan syarat E1. Sama dengan peluang E1-nya berapa tadi? 3/8. Nah, dikali dengan peluang kejadian E2 dengan syarat E1, yaitu 2/7. Sama dengan berapa? Ya, 3/28. Itu kalau sudah sederhana. Nah, jadi peluang mendapatkan keduanya bola putih adalah 3/28. Nah, bagaimana, sudah paham tentang contoh yang peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat?
Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu akan berkaitan dengan kombinasi ya. Kombinasi nanti diaplikasikan pada peluang kejadian majemuk ya. Baiklah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada dalam sebuah kotak itu yang berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan berapa peluang terambilnya bola berwarna merah dan biru. Terus, berapa peluang terambilnya kedua bola berwarna biru. Dan yang terakhir, berapa peluang terambilnya sekurang-kurangnya satu bola berwarna biru. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Oke, untuk mengetahuinya, kita simak penjelasannya berikut ini. Kita bareng-bareng ya menjawabnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menyelesaikan nomor A dulu. Nah, peluang terambilnya bola berwarna merah dan biru yang ditanyakan itu. Kita misalkan di sini ada K1. K1 itu merupakan kejadian terambilnya bola merah. Nah, maka banyaknya anggota K1 ada berapa? Nah, kita bisa menggunakan konsep kombinasi pada persoalan ini. Di sana kan pada soal terdapat 5 bola berwarna merah. Nah, sedangkan kita ambilnya itu hanya 1. Nah, berarti kita bisa menggunakan kombinasi 1 dari 5. Nah, hasilnya itu sama dengan 5. Dan yang kedua, misalkan ada kejadian K2. Ya, kejadian K2 itu merupakan kejadian terambilnya bola biru. Nah, maka kita bisa mencari banyaknya kejadian K2 itu memakai kombinasi juga. Nah, kombinasi 1 dari 4. Nah, tadi kan yang diambil 1 biru ya. Sedangkan banyaknya bola berwarna biru itu 4, berarti kombinasi 1 dari 4. Nah, hasilnya sama dengan 4. Nah, berarti banyaknya anggota ruang sampel berapa? Yang kita ambilkan 2 bola. Nah, untuk total bolanya itu sendiri ada 9. Berarti kita pakai kombinasi juga. Nah, berarti kombinasi berapa dari berapa? Ya, betul sekali. Kombinasi 2 dari 9. Nah, berarti hasilnya itu adalah 36 untuk ruang sampel. Selanjutnya kita menghitung ke peluang muncul K1 dan K2. Ya, kita bisa memakai konsep peluang. Peluang muncul K1 dan K2 adalah di sini ada rumusnya itu peluang irisan dari K1 dan K2 sama dengan banyaknya kejadian K1 dikali dengan banyaknya kejadian K2 per banyaknya kemungkinan pada ruang sampel, yaitu nanti hasilnya itu 5 dikali 4 per 36 ya. Nah, berarti setelah disederhanakan itu hasilnya 5 per 9. Nah, jadi peluang terambilnya bola berwarna merah dan biru adalah berapa? 5 per 9. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang nomor B. Nah, di sini yang ditanyakan itu peluang terambilnya kedua bola berwarna biru. Nah, berarti kita misalkan di sini ada K3 adalah kejadian terambilnya 2 bola biru. Nah, berarti untuk banyaknya kemungkinan terambilnya 2 bola berwarna biru, kita bisa memakai kombinasi juga. Nah, yang kita ambilkan 2 bola. Nah, sedangkan yang harus terambil itu adalah bola berwarna biru, berarti kombinasi 2 dari 4, yaitu sama dengan 6. Untuk ruang sampelnya sama seperti yang tadi. Nah, berarti untuk peluang muncul K3-nya itu sendiri adalah peluang K3 sama dengan banyaknya kemungkinan kejadian K3 dibagi dengan banyaknya kejadian ruang sampel, yaitu sama dengan 6 per 36, sama dengan berapa? 1 per 6. Nah, jadi peluang terambil kedua bola berwarna biru adalah 1 per 6. Baiklah anak-anak, kita masuk ke nomor terakhir, ya, bagian C dari contoh nomor 3. Peluang terambil sekurang-kurangnya satu bola berwarna biru. Artinya terdapat 2 kemungkinan dalam kasus ini. Betul gak? Kalau misalkan di sini kan terambil sekurang-kurangnya satu bola berwarna biru. Nah, berarti bisa saja kita mengambil satu bola berwarna biru atau bisa juga mengambil 2 bola berwarna biru. Untuk rumusnya itu sendiri adalah jumlah dari peluang poin A dan poin B, ya. Paham nggak sampai sini? Nah, berarti kemungkinannya itu adalah peluang irisan K1 dengan K2 ditambah dengan peluang kejadian K3.
Maka sama dengan 5/9 tambah 1/6 sama dengan 13/18. Nah, jadi peluang terambil sekurang-kurangnya satu bola berwarna biru itu adalah 13/18. Nah, baik anak-anak, sudah paham semuanya? Nah, kalau misalkan belum paham, kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya, bisa di grup. Lalu kalau misalkan kita sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada rangkuman mengenai materi pembelajaran kali ini. Nah, baiklah, jadi di sini setelah kita mengidentifikasi, mendeskripsikan, menentukan, dan menyelesaikan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, kesimpulannya apa kira-kira teman-teman anak-anak? Kesimpulannya silakan. Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulannya itu yang pertama, ada kejadian saling bebas. Di mana kejadian saling bebas itu misalkan jika E1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2, nah maka E1 dan E2 itu disebut dengan kejadian-kejadian saling bebas. Nah, dan berlaku rumus bahwa peluang irisan E1 dan E2 itu sendiri adalah sama dengan hasil kali dari peluang E1 dikali dengan peluang E2. Nah, yang kedua, kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Nah, jika E1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 akan mempengaruhi kejadian E2, maka E1 dan E2 disebut sebagai kejadian apa? Kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Nah, dan berlaku rumus bahwa peluang dari irisan E1 dan E2 yaitu sama dengan peluang E1 dikali dengan peluang E2 dengan syarat E1. Nah, peluang E2 garis E1 itu dibaca peluang kejadian E2 dengan syarat E1 telah terjadi atau peluang bersyarat kejadian E2 setelah diketahui kejadian E1. Ya, paham ya? Ya, mungkin dicukupkan sekian yang dapat Bapak sampaikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan uji kompetensi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, dengan memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, terus untuk LKPD mohon dikerjakan untuk dikumpulkan nantinya secara individu dan bahan ajarnya dikerjakan secara berkelompok ya. Tapi bahan ajar dikumpulkan secara individu. Dan mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih.